Aktris Zaskia Adya-Mecca belakangan membuat kehebohan karena mengunggah status di fitur close friends di sosial media Instagram miliknya. Pasalnya postingan itu menyinggung mengenai adanya pertengkaran yang diduga netizen terjadi pada rumah tangganya. Sayangnya unggahan yang hanya dibagikan kepada 8 orang pengikut itu bocor ke sebuah akun gosip sehingga menimbulkan isu miring. Diketahui sebelumnya rumah tangga Zaskia Adya-Mecca dan Hanung Bramantyo tak pernah kena gosip miring. Lantas seperti apa tanggapan dari Zaskia Adya-Mecca terkait adanya mata-mata dari salah satu close friend-nya? Anak-anak oke, baik-baik aja. Yang satu udah mulai ABG, yang perempuan jadi udah mulai ekstra dijagainnya. Gimana menjaga anak? Tegang. Tadi ngelihat nonton film Garis Waktu, ngelihat ada adegan Michelle Judith sama mamahnya, aku langsung kayak wow, mungkin aku nanti akan ada momen gitu ya, dia pulang ke rumah nangis dipeluk ibunya, padahal situasinya sempat bersih tegang, kayak gue akan mengalami momen itu nanti. Jadi tadi sempat langsung keinget anak aja sih. Tapi kayak yang tadi Kak, aku harus bisa jadi sahabat anak-anak, mereka harus bisa nyaman curhat sama aku gitu. Jadi aku pengen selalu semuanya terbuka aja. Aduh, gak ada apa-apa. Ya Kak, klarifikasi aja Kak, dikit sih biar nggak simpang siung beritanya gitu. Enggak, pokoknya gak ada apa-apa, semuanya baik-baik aja. Baik-baik aja. Aku bukan tipe orang yang curhat di media sosial. Jadi kalau misalnya ada kayak spill apa-apa, percaya itu bukan momen yang besar. Itu kayak cuman bercandaan-bercandaan antara temen, jadi gak ada masalah. Tapi bener gak sih itu cepu dari close friend Kak Kia sendiri? Iyalah pastinya, tapi ya kita jadiin fun aja. Karena gini, kalau aku alhamdulillah punya banyak sahabat secara nyata gitu kan. Jadi ketika curhat untuk satu momen yang penting, pasti aku akan lebih curhat sama mereka. Karena aku paling anti cerita di media sosial gitu. Jadi kalau ada yang aku up di medsos, kesannya kayak ngeluh kesah atau apa, itu pasti hal yang light banget gitu. Just karena for fun. Itu aku cuman light, itu kayak problem anak-anak debat, anak-anak berantem apa. Jadi ketika keluar ke spill di luar pun ya aku ya udah santai aja ngadepinnya, karena apa yang aku udah spill walaupun close friend buat aku itu aman buat dikonsumsi publik. Jadi ketika ke spill kemana-mana ya aku nggak masalah gitu. Tanggapannya kan jadi rame nih Kak. Nggak ngeliat jawaban postingan dia pas aku posting itu, dia malah ketawa, malah ngeposting foto dia sama Anya gitu, kayak jadi kayak ngeledekin aja gitu. Jadi lucu-lucuan, pokoknya apapun yang aku angkat di medsos walaupun itu close friend, itu pasti aku udah siap untuk menjadi konsumsi publik gitu. Jadi ketika keluar ke spill juga rame, buat aku nggak masalah gitu, karena aku tahu apa yang aku spill itu tetap aman buat dikonsumsi orang banyak. Mengganggu juga masuk akun gosip juga gitu? Enggak, fine, baik aja, nggak masalah. Jadi curiga terhadap beberapa nama yang ada di close friend nggak? Enggak dong, karena kalau ke spill juga kan mereka akan ngomong aja, ya itu gue yang naikin, gue yang ngepost ke temen gue apa segala macem gitu. Nggak masalah sih. Kan jadi simpang siur. Karena aku tahu apapun yang aku post, walaupun di close friend tadi aku bilang bahwa itu semuanya sebenarnya aman buat dikonsumsi orang banyak gitu. Udah banyak lagi kejadian gitu kan, ngeposting close friend naik di akun gosip gitu kan. Jadi pastinya apa yang aku post di close friend itu aku udah siap kalau taunya suatu saat di spill keluar dari close friend. Aktris cantik bertubuh mungil yang juga jago berakting, siapa lagi kalau bukan Michelle Judith. Dalam sebuah kesempatan, wanita berumur 27 tahun itu menceritakan pengalaman di film terbarunya yang berjudul Garis Waktu. Ini adalah kali pertama Michelle Judith beradu akting dengan sang aktor papan atas tanah air, yaitu Reza Rahadian. Michelle Judith juga mengatakan bahwa dirinya sangat senang dan bangga bisa beradu akting dengan Reza Rahadian. Lantas adakah kesulitan yang dialami Michelle Judith saat penggarapan film tersebut? Film Garis Waktu ini, aku Michelle Judith berperan sebagai April. April itu sosok anak yang mempunyai hati yang cukup lembut dan sangat penurut. Garis Waktu ini syuting di tengah-tengah pandemi, full syutingnya di kota Yogyakarta. Kita sempat syuting
dalam keadaan yang kayak semua pada pakai masker, terus jaga jarak, physical distancing, dan di satu sisi juga di kuarantin di satu tempat, kita di satu hotel bersamaan seperti bubble kuarantin gitu. Tapi di satu sisi juga kita syutingnya nggak jauh-jauh dan sesuai prokes, cuman 7 jam sehari mungkin ya. Jadi semua schedule dan semuanya itu sesuai seperti layaknya film. Jadi kita sempat reading, kita sempat workshop juga, dan sampai akhirnya kita syuting. Misal tantangan Bermain dengan Reza itu luar biasa ya, kalau aku bilang. Dia itu sosok yang sangat seniman sekali, sampai apapun yang terjadi dia pasti akan mengutamakan lawan mainnya. Jadi menurutku menjadi salah satu pengalaman yang aku nggak bakalan lupa sih, dan ini menjadi pelajaran banyak sih. Memang aksi dan reaksi itu dalam dunia acting itu sangat penting, dan reaksi yang aku dapat setiap apapun yang diberikan Reza itu menjadi sangat berbeda sekali apabila yang memberikan Reza gitu. Jadi kayaknya ini tidak akan pernah melupakan, dan ini rezeki banget di saat semua proyek mundur pada saat pandemi. Justru dari pihak MB sendiri tetap menguatkan untuk syuting garis waktu, syuting semuanya sama Reza di Jogja. Menurutku rezeki ya buat aku, dan aku bersyukur banget sih. pertama kali syuting bareng. Sama Terus Reza. nyanyi juga seperti apa nih? Nah, yang paling berkesan sebenarnya dalam video ini di saat aku juga menjadi mendapatkan andil dalam mengisi soundtrack film bersama Kak Reza. Kita duet bareng. Yang pertama kali aku dengar adalah Guide. Selain lagu itu sendiri ya, dan kata-katanya, menurutku kata-katanya sangat puitis. Ini kata-katanya sangat puitis banget ya, sangat lembut, manis, dan sendu. Lalu setelah aku mendengar Guide dari Kak Reza sendiri, dia menyanyikan itu dengan menyampaikan rasa-rasa yang dia rasakan. Jadi menurut aku ini Guide yang sangat luar biasa, sampai-sampai aku pas di guide vokal sama Kak Ayu sendiri, kita di dubbing MD, sampai nangis sih dengernya, dan nyanyinya juga sampai nangis karena kalau diurut dari lirik dan kata-katanya sangat sedih aja, kayak sedih banget aja, dan ya udah jujur sedih banget, kayak kalau dengerin juga aku masih bisa nangis lagi mungkin, nggak tahu karena mungkin relatable, dan mungkin aku pernah merasakan, mungkin aku juga terenyuh, dan mungkin aku jadinya terlalu mendalami. Jadi emang menurutku sangat menyedihkan dan menyakitkan aja. Ketika tahu idola juga kan? Ya betul. Kak Reza itu bisa menjadi salah satu acuan ya kalau menurut aku ya. Karena apapun yang dialami itu sesuai dengan keadaan dan sesuai apa yang dibutuhkan. Jadi overwhelming pastinya, excited, terlalu bersemangat, semuanya itu berkumpul menjadi satu, sampai mikir kayak apapun yang terjadi aku harus jaga kesehatan aku. Ini tengah pandemi, aku nggak mau ngerepotin, aku harus selesain film ini dengan baik. Ini akan menjadi kenang-kenangan juga buat aku sendiri. Jadi ya aku senang lah dan bangga. Makan baik-baik saja, sesuai seperti biasa. Kita request makan, kita order makanan. Apalagi lokasi syutingnya full di Jogja, kita selalu makan makanan yang sangat ke-Jogjaan banget, yang menjadi favoritku sih kalau bisa dibilang. Dan lokasi syutingnya juga full set di hotel di tempat yang emang benar-benar jauh dari kerumunan dan tempat umum ya. Jadi menurutku sangat menyenangkan sekali lah syuting ini, aku sangat enjoy. Thank you semuanya. Oke, sip. Terima kasih banyak. Reza Radian kembali menuai emosi para penggemarnya di film terbarunya bersama Misal Judith dan Anya Geraldine. Dalam film terbarunya itu, Reza Radian berperan sebagai seorang musisi yang tengah merintis karir. Ia mengungkap selama proses syuting telah memberikan hal baru yang tak pernah ditampilkan di filmnya sampai saat ini. Hal baru yang dilakukan Reza Radian adalah mengubah tampilannya yang cukup menjadi sorotan dan memikat penonton. Ia terlihat memanjangkan rambutnya dan badannya yang terlihat kurus. Laki-laki kelahiran tahun 1987
27 ini juga mengaku melakukan hal baru tersebut dengan mengubah gaya berpakaian agar perannya sebagai musisi melekat pada dirinya. Tentang seorang musisi yang kemudian melakukan tambatan hati lah bisa dikatakan gitu ya, tapi harus menempuh satu kendala tentang jarak, waktu. Di film ini banyak berbicara tentang jarak, berbicara tentang waktu, berbicara tentang perasaan, bicara mengenai bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kerangka itu sih. Ini cerita yang sederhana, tapi memang diambil inspired by karyanya Firsa Besari, yang saya sendiri adalah gemari juga gitu ya, saya suka karya-karyanya, sehingga itu salah satu alasan kenapa saya juga mau juga terlibat di produksi ini, karena peran karakter Andika adalah seorang musisi. Dia adalah seorang musisi yang masih berusaha untuk bisa mencapai apa yang dicita-citakan sebenarnya. Jadi dia penyanyi yang nyanyi di kafe, di mana di kafe itu juga dia bekerja bersama temannya gitu. Orang yang masih struggling dengan kehidupannya, yang masih berusaha untuk bisa maju dengan apa yang dia miliki, dengan karir musiknya dan lain-lain, tapi bukan perkara gampang. Itu adalah sebenarnya berbeda gitu ya, menyesuaikan aja sih sebenarnya kalau look, karena saya selalu senang kan bermain-main dengan look gitu ya. Mungkin ini salah satu look yang saya belum pernah present di film-film lainnya gitu. Jadi ya memang itu permintaan dari sutradara juga, menginginkan untuk lebih messy, lebih berantakan, lebih dalam tanda kutip lebih out-outan dikit lah, bukan terlalu rapih banget atau apa gitu ya. Udah itu yang dilakukan dan menyenangkan sih, bisa bernyanyi 3 lagu tapi sesuai kebutuhan film. Sebenarnya syuting udah lama ya, bulan Januari tahun 2020 itu kami proses pembuatannya, jadi udah setahun yang lalu, persis setahun yang lalu. Berapa lamanya, hampir sekitar 2 minggu lebih sudah persiapan sebulanan lah ya di Jogja. Penggarapannya ya tetap dengan protokol kesehatan, kemudian kita syutingnya bubble quarantine, jadi karantina mandiri gitu, artinya semuanya ditempatkan di satu tempat yang sama, kita komit satu sama lain untuk nggak berpergian kemana-mana, jadi interaksi yang terjadi itu hanya antara kita aja, kru, pemain gitu. Seperti biasa kru dan semua yang bertugas memakai masker gitu, tetap sih protokolnya kita jalankan, cuma memang waktu itu masih lebih ketat ya dibandingkan yang era-era sekarang gitu, sehingga memang jam syutingnya pun jam 9 malam tuh udah dikasih peringatan untuk berhenti gitu, masa udah dikasih warning lah. Jadi memang syutingnya juga syuting sehat, kita nggak pernah syuting pagi. Masih lagunya, liriknya, tapi kembali lagi yang paling penting adalah bagaimana kemudian menyanyikan lagu itu tapi sebagai senandika, bukan sebagai ya, menemukan karakter suaranya aja sih. Karena saya itu bukan cara saya bernyanyi pada umumnya gitu ya. Maksudnya ketika ada lagu yang lain yang pernah mungkin saya terlibat, mungkin pendekatannya berbeda. Kali ini karena lebih jiwanya senandika, lebih free spirit, lebih ya seorang musisi, anak band lah gitu. Jadi saya merasa mungkin boleh ada perbedaan dalam karakter suara sedikit.